Saya punya cerita pengalaman yang agak aneh waktu di Jepang. Ada seorang biksu, dia datang ke bandara, ngurus-ngurusin paspor, ngurus-ngurusin visa yang semacam itu. Ada masalah di situ. Ditanya sama petugas bandara, Pak biksu, mohon sebutkan namanya. Kemudian biksu itu menjelaskan bahwa nama saya begini, 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 begini. Lalu petugas bandara berkata bahwa, mohon maaf Pak, bukan nama sebagai spiritualis, bukan sebagai seorang biksu. Nama asli Bapak siapa? Si biksu itu tertawa. Memangnya siapa yang tahu nama asli saya? Pak, nama yang selama ini Bapak pakai sebelum Bapak jadi biksu, kata si petugas bandara itu. Kemudian orang itu mengatakan bahwa, oh itu nama yang diberikan oleh orang tua saya. Iya, itu nama yang diberikan oleh orang tua Bapak, itu siapa? Lalu Pak biksu itu mengatakan, orang tua saya bahkan tidak tahu siapa nama asli saya. Orang tua saya memberi nama saya tanpa sepengetahuan nama asli saya siapa. Jadi siapa di sini yang punya nama asli? Coba di sini siapa yang punya nama asli? Akang namanya siapa? Itu nama asli. Nama pemberian orang tua kan? Tahu dari mana bahwa orang tua itu nama aslinya itu? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa ditertawakan oleh banyak orang, tetapi ini adalah salah satu perdebatan filosofis terpanjang dalam sejarah filsafat Eropa. Tentang apa yang sesungguhnya paling mungkin bisa kita ketahui. Jadi apa sesungguhnya yang esensial, apa sesungguhnya yang benar-benar nyata gitu. Jadi ada dua pandangan besar dari orang-orang di Eropa itu yang memandang bahwa yang pertama itu adalah bahwa segala hal yang kita indrawi dan bisa kita cerap dan kemudian bisa kita pikirkan, maka itu adalah realitas. Ada yang mengatakan yang lain sebaliknya, bahwa apa yang mungkin bisa kita lihat itu belum tentu itu realitas yang sesungguhnya. Sebagai contoh kita bawa pada pertanyaan Imam Al-Ghazali di dalam Munkid Mildolalnya. Dia katakan seperti ini, saya melihat matahari, dan saya melihat dengan sepenuh hati bahwa matahari itu tetap ada di situ, padahal dia bergerak. Dalam pikiran modern, saya sekarang tidak mungkin bisa mendengarkan detak jam. Tapi ketika ini malam hari dan semuanya senyap, itu bunyi tak, 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 begitu kan? Saya berdiri di rel kereta api dan saya melihat ujung rel kereta api itu menyatu. Padahal sebenarnya tidak pernah menyatu. Maksudnya adalah, indrawi kita sejak awal dibohongin oleh logika, oleh keadaan-keadaan yang ada. Saat kita melihat pesawat terbang jauh di atas sana, kita semua melihat bahwa pesawat itu kecil, padahal sejatinya dia besar. Maksudnya apa? Jarak itu menciptakan kebohongan-kebohongan pada mata, yang kemudian oleh mata dipahami bahwa pesawat itu kecil, padahal sesungguhnya besar. Artinya, mungkinkah apa yang kita lihat selama ini adalah kebohongan, bukan realitas yang sesungguhnya? Jadi, apakah yang asli itu bisa kita lihat atau tidak? Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya menjadi pikiran-pikiran besar bagi filosof-filosof. Sampai ada filosof diantaranya Kant yang mengatakan bahwa realitas itu terbagi dua. Sesuatu aslinya memang seperti itu, dan sesuatu yang kita lihat dalam kondisi seperti itu. Dan sesuatu yang kita lihat dalam kondisi seperti itu bukanlah sesuatu yang aslinya seperti itu. Makanya biksu Zen dari Jepang tadi itu, dia bertanya sesuai dengan pertanyaan dari filosofis tadi. Saya nama aslinya siapa? Saya bahkan tidak tahu nama asli saya siapa. Orang tua saya tidak tahu nama asli saya siapa. Sekarang kalau misalkan kita hubungkan dengan realitas sekarang, siapa di sini yang ngaku waras? Cung, ngaku waras? Yakin waras? Oke. Buktikan bahwa Akang itu ada di situ. Bisa terlihat. Oke, yang lain. Bisa dipegang. Lain? Bisa diajak bicara? Coba, bisa diajak bicara? Bisa. Semua bukti-bukti yang dia ajukan adalah bukti-bukti indrawi. Sedangkan bukti indrawi sejak awal saya katakan, sistem indrawi kita dibohongin oleh keadaan-keadaan eksternal. Bagaimana ceritanya dia bisa mengaku bisa membuktikan keadaan itu melalui sistem indrawinya, padahal sistem indrawi dia sudah terbukti sejak awal tidak valid. Itu pertanyaannya. Saya tidak akan menjawab, tentu saja ada lagi jawabannya dari para filosof, karena itu adalah perdebatan panjang saya katakan. Cuman kalau jawabannya hanya sekedar sistem indrawi Akang bisa, saya bisa melihatnya, saya bisa mendengar suaranya, saya bisa menyentuhnya, saya bisa menjilatnya, saya bisa mencium bau badannya. Sistem indrawi 5 kita itu kan, semuanya bisa dibohongin. Orang Inggris bisa bikin obat untuk orang diabetes. Jadi makan apapun yang bahkan yang tidak manis-manis rasanya jadi manis. Artinya lidah pencerap kita bisa direkayasa. Dari situlah bukti bahwa otak kita itu berpikir tanpa kemungkinan untuk bisa bebas. Jadi kalau saya diberi judul bagaimana caranya membebaskan pikiran kita dari belenggu, maka pertanyaannya bagaimana caranya otak kita berpikir secara independen? Gimana caranya? Karena sejauh yang kita ketahui, otak kita berpikir berdasarkan apa yang kita indera. Jadi misal, saya nonton YouTube.
Lihat pidatonya Pak Anies yang luar biasa menyenangkan. Kata-katanya manis, seperti namanya, Anies yang manis. Tapi Pak Muhaiminnya kurang. Saya mendengar kata-kata Pak Anies. Lalu saya terbuai. Lalu apa? Karena saya terbuai, saya pasang like di situ. Saya di YouTube itu saya pasang like. Lalu apa? YouTube dengan algoritmanya mendeteksi itu dan kemudian menganggap bahwa saya suka itu. Berikutnya, dia masukkan saya ke dalam bubble-nya Pak Anies. Jadi video-video Pak Anies yang bagus-bagus ditampilkan, short yang menyenangkan tentang Pak Anies ditampilkan. Akhirnya apa? Saya langsung terkesima bahwa presiden terbaik itu adalah Pak Anies. Artinya apa? Otak kita direkayasa oleh bubble yang diciptakan oleh algoritma. Jadi otak manusia yang alamiah itu ternyata dirusak dan direkayasa oleh artificial intelligence. Kan kita belum tentu benar-benar yakin dan bisa secara komprehensif memahami, menjelaskan tentang Pak Anies, kita nggak bisa. Ketika kita lihat Pak Anies, kita hanya melihat apa-apa yang digimikkan oleh orang-orang di belakang layar. Inilah yang namanya post-truth. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Prabowo misalkan, ternyata Pak Prabowo yang asli berbeda dengan Pak Prabowo yang ada di depan layar. Ternyata gemoynya nggak seperti itu misalkan. Karena seingat saya 5 tahun yang lalu Pak Prabowo itu berbicara dengan seperti ini. Saya Prabowo Subianto. Sekarang saya Prabowo Subianto. Beda. Dari mana saya tahu mana di antara mereka yang asli dan mana di antara mereka yang cuma topeng? Kalau saya tidak bisa memahami gimmicknya, saya tidak bisa mengenali aslinya siapa, lalu bagaimana saya bisa menjelaskan visi misinya? Akhirnya apa? Lagi-lagi otak kita, bisakah kita bergerak secara independen? Bisakah otak kita bergerak berpikir secara mandiri? Karena apa? Karena otak hanya bisa mengelola informasi yang disediakan oleh sistem indrawi. Dan sistem indrawi itu tidak bisa mengakses langsung, apalagi di dunia modern. Siapa yang tahu bahwa tahun 2004 ketika awal Pak SBY naik sebagai presiden, ada bencana besar di Aceh dan Sumatera Utara. Siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu itu? Tahu? Ya, Kang ini lagi tahu. Pernah ke sana? Lihat bencana itu. Lihat bencananya. Lewat film, lewat media dan sebagainya. Iya, artinya apa? Artinya ada agen. Jadi ada peristiwa, ada agen, kemudian masuk ke dalam otak kita. Seandainya agen itu direkayasa oleh pihak tertentu, maka dialah yang akhirnya akan memutuskan bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita bertindak. Makanya sangat mudah untuk merekayasa publik. Siapapun yang menguasai media, siapapun yang bisa menguasai agen-agen yang bisa mempertemukan indrawi saya dengan peristiwa itu, maka dialah yang benar-benar akan mendapatkan keuntungan ganda, keuntungan finansial dan keuntungan bagaimana cara merekayasa publik, dijual kepada politisi dan akhirnya dia kaya raya. Itulah yang terjadi di dunia post-truth. Sekarang lalu ada orang-orang yang mengatakan saya bisa secara independen berpikir. Maka pertanyaan saya, bagaimana metodologi orang bisa berpikir? Seandainya sekarang kita mengetahui bahwa sistem indrawi kita yang mempengaruhi cara berpikir kita itu disusupi di tengah jalan oleh agen-agen yang bisa merekayasa pikiran kita. Kan begitu. Sekarang siapa yang bisa meyakinkan bahwa tayangan-tayangan yang di televisi itu semuanya real? Siapa yang bisa meyakinkan? Kan tidak ada. Nah, jadi mari kita berpikir secara lebih pesimis. Saya sekali lagi ya, bukan mengajak, saya mendekonstruksi. Bukan berarti saya setuju pada pernyataan-pernyataan itu, saya punya sanggahannya. Cuman maksud saya, mari kita memulai segala sesuatu itu dengan cara mendekonstruksi. Memulai dari awal, hancurkan dulu kepercayaan kita, rusak dulu apa yang sudah kita punya, lalu kita bangun dari awal. Pertanyaan yang paling radikal misalkan, mungkinkah Akang yang ada di sini sebenarnya adalah orang gila? Di pinggir jalan, lagi duduk dan ketawa-ketawa sendiri. Mungkin nggak? Dia merasanya nonton saya secara live, wah nonton artis, seru misalkan. Nah dia ketawa-ketawa kayak gitu kan. Padahal aslinya dia di pinggir jalan ketawa-ketawa sendiri padahal di depan gak ada apa-apa. Mungkin gak gitu? Atau pertanyaannya kita balik, mungkinkah orang gila yang lagi duduk di pinggir jalan dan ketawa-ketawa itu, kesadarannya sesungguhnya dia ada di atas sebuah panggung. Dan dalam kondisi seperti ini. Dan pura-pura ngomong seperti ini. Mungkinkah? Nah sekali lagi ya, bukan soal benar atau salah, tapi mari kita dekonstruksi. Apakah pikiran kita memang benar-benar ada di jalan yang benar? Apakah sejauh ini kita bisa membuktikan bahwa sesuatu yang ada, yang terlihat itu adalah sesuatu yang murni memang seperti itu adanya. Karena ini di tahun pemilu, saya pengen dekat-dekatkan dengan realitas hari ini. Jadi mari kita berpikir secara skeptis dan mulai segala sesuatu dengan dekonstruksi. Karena apa? Karena dari situlah akhirnya kita bisa mendekatkan diri pada berpikir yang lebih bebas.
bukan berpikir yang sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang merekayasa pikiran kita. Saya kemarin saya kemarin itu, kan saya gendut gini ya, berat badan saya itu 111 kilo. Kalau udah mandi 78 kilo. Dakinya coplok. Berat badan saya itu 111 kilo, tapi suatu waktu saya langsung turun jadi 108 kilo dalam kondisi yang sering sakit perut. Lalu saya searching ke Google, dan kata Google ada kemungkinan bahwa itu adalah kanker usus. Saya kaget, wow, kanker usus. Saya langsung bilang ke keluarga saya, ada kemungkinan saya kanker usus, saya harus periksa ke dokter. Lalu orang tua saya itu langsung bilang, gak usah bohong banget, itu mah gak mungkin, gak mungkin ada kanker usus. Gak ada sejarahnya kanker usus. Kenapa orang tua saya mengatakan seperti itu? Karena orang tua saya ketakutan. Dan karena dia ketakutan, maka dia mencoba untuk melakukan penyangkalan-penyangkalan. Banyak di antara kita yang berpikir dengan cara seperti itu. Nanti, COVID itu tidak nyata loh. Pas kamu kena, enggak, saya enggak mungkin karena itu mah konspirasi apa. Jadi pikiran konspirasi benar atau tidak itu enggak tahu. Cuman maksudnya banyak orang yang berpikir bahwa itu konspirasi sebagai penyangkalan dirinya. Banyak di antara kita yang berpikir dengan cara seperti itu. Itu adalah level terendah dalam berpikir. Yaitu apa? Ketika pikiran kita, logika kita ditahan oleh asumsi-asumsi yang didasarkan pada emosi-emosi. Contoh yang lain, misalkan, kenapa bangsa Indonesia terpuruk terus? Terpuruk, terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Yang Pak Bante itu tadi keluar. Kenapa bangsa Indonesia terus-terusan terpuruk? Lalu ada jawaban yang paling simpel. Ini konspirasi Yahudi. Amerika Serikat tidak menginginkan agar negara-negara berkembang maju. Ya itu memang benar. Tetapi menyalahkan pihak lain atas kesalahan dan kekalahan kita, itu adalah logical fallacy. Cacat logika yang tadi dijelaskan sama Ibu Kania. Jadi kita yang salah jelas. Jadi gini, kalau misalkan ada dua orang yang berkelahi, kemudian salah satu yang kalah. Siapa yang salah? Yang kalah, karena dia salah. Yang kalah, ya karena dia salah. Kenapa dia salah? Ya karena dia kalah. Bukti dari kekalahan seseorang adalah karena dia salah. Bukti kesalahan dari seseorang adalah karena dia kalah. Ini sensitif, tapi mari kita bicarakan ini secara benar. Agar kita lepas dari belenggu pikiran. Israel dan Palestina, siapa yang salah? Pasti Palestina. Kenapa? Karena dia kalah. Pihak yang kalah itu yang membuktikan siapa yang salah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Palestina mengklaim bahwa dia benar, tapi kemudian dia kalah, artinya kebenaran yang dikalahkan adalah sebuah kesalahan. Artinya dia membuktikan kesalahannya sendiri. Ngerti kan? Jadi ada pihak yang benar, kemudian dikalahkan. Kebenaran yang dikalahkan itu pasti salah, karena yang seharusnya benar itu adalah kebenaran yang menang. Gitu kan? Jadi dalam konteks itu, maka Palestina telah membuktikan bahwa dirinya salah. Bagaimana cara agar dirinya menang? Maka dia harus sekuat tenaga untuk menunjukkan kemenangan itu. Apakah kemenangan itu menunjukkan bahwa itu kebenaran yang real? Tidak, karena kebenaran itu seperti yang tadi itu. Kita bahkan tidak pernah tahu mana yang real dan mana yang tidak, kecuali dengan metodologi-metodologi yang ketat. Jadi cara yang paling sederhana untuk bisa membuktikan siapa yang menang, siapa yang benar dan salah, adalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Siapa di sini yang suka menuntut keadilan? Orang-orang yang menuntut keadilan sepanjang sejarah itu adalah orang-orang yang kalah. Gak pernah ada orang yang menang menuntut keadilan. Dalam konteks inilah maka kebenaran dan keadilan kita pikirkan dalam perspektif yang ternyata subjektif. Kalau misalkan ada tadi pemain tinju yang satu kalah, biasanya dia katakan apa? Ya saya kurang persiapan, itu kan sebenarnya didukung sama wasitnya. Itu kan sebenarnya gitu. Yang ngomong seperti itu selalu adalah pihak yang kalah kan? Nah, benar dan salah pada akhirnya juga tergantung subjektivitas seseorang. Karena itulah, maka bendera kita adalah bendera merah putih. Kenapa bendera kita adalah bendera merah putih? Merah itu artinya kekuatan, keberanian, kebesaran. Putih itu kesucian, kebersihan, kebenaran. Artinya apa? Kekuatan itu ditopang oleh kebersihan dan kesucian. Kesucian itu bisa menjadi menang karena dia ada keberanian dan kekuatan. Jadi, ya udah tepuk tangan dulu. Saya tidak tahu status saya di sini apakah stand up comedian atau tulisan 3 menit lagi. Penjajahan. Saya pengen berbicara lebih panjang lagi, kenapa cuma dikasih 3 menit lagi? Mana panitianya? Tapi teman-teman yang ada di sini, yang jumlahnya sangat banyak, yang triliunan ini, saya ingin, ya bersama makhluk gaib.
dan lain-lain. Saya ingin menjelaskan bahwa hal pertama yang paling mendasar dari kegagalan kita dalam berpikir secara independen itu adalah emosi kita. Emosi kita yang tadi itu kita melakukan penyangkalan, kita melakukan displacement, kita salahin pihak lain atas kesalahan dan kekalahan yang kita timpakan, itu adalah level terendah dalam berpikir. Tetapi kebanyakan dari kita masih seperti itu. Karena apa? Karena kita adalah makhluk biologis, di mana kebutuhan-kebutuhan otak kita itu harus disesuaikan dengan emosi yang membuat kita senang. Kalau misalkan kita kalah, berantem sama pihak lain, maka daripada kita evaluasi diri, lebih baik kita nyalahin pihak lain, karena itu adalah paling menyenangkan diri kita. Kita akan melakukan pemakluman-pemakluman atas kesalahan-kesalahan kita, karena rasa sakit atas kebersalahan dan rasa sakit atas kesalahan itu menyakitkan luar biasa. Itu besar luar biasa. Jadi ketika kita kalah, kita terpuruk, tidak usah nyanyi lagi. Kita kalah dan kita terpuruk, akhirnya apa? Kita akan coba mencari cara gimana agar kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Caranya menyalahkan pihak lain. Kalau mau berpikir secara independen, kalahkan dulu emosi itu. Kalahkan dulu masalah-masalah yang tadi itu. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya. Yaitu, bisakah kita berpikir secara rasional? Jadi, waktunya habis. Saya Guru Gembul, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih atas penjajahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.